Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sudirane. Saya salah satu dosen di program studi musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Konsentrasi saya adalah mengajar mata kuliah komposisi, terutama komposisi musik baru yang fokus kepada elemen kearifan lokal pada proses penciptaannya. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interactions, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu musik hybrid dengan bobot 3 SKS. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah musik hybrid. Apa luaran dari pemberian mata kuliah ini, dan juga apa mode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah musik hybrid ini. Musik hybrid merupakan salah satu tren yang paling signifikan dalam ranah penciptaan musik dewasa ini. Pengembangan genre hibrida ini adalah penggabungan antara elemen-elemen tradisi dan non-tradisi dengan cara yang dalam dan seringkali dengan cara yang halus. Musik hybrid memberikan warna baru terhadap perkembangan komposisi musik dewasa ini, karena ia merupakan penggabungan antara dua atau lebih elemen-elemen atau budaya-budaya musik dengan cara-cara yang unik, dan juga tentunya para komposer harus menguasai dari berbagai macam elemen yang ia gabungkan. Secara umum, mata kuliah ini akan membahas yang pertama adalah sejarah munculnya musik-musik hybrid atau penggabungan musik-musik yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah konsep-konsep dan berbagai cara penciptaan budaya musik. Yang ketiga adalah sistem-sistem pembentukan musik itu sendiri yang digunakan dalam berkarya. Yang keempat adalah metode-metode penciptaan yang digunakan oleh para komposer dalam penciptaan musik hybrid. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai jenis konsep penciptaan musik, mampu memahami beberapa sistem penciptaan musik, dan mampu menerapkan konsep-konsep dan sistem-sistem tersebut di dalam praktek penciptaan musik yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dikelompokkan menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan paparan teori, dan yang tahapan kedua adalah tahapan praktek atau mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan pada tahapan pertama. Tahap paparan teori dilakukan pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8. Dan tahap praktek dari teori-teori yang telah didapatkan itu dilakukan dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Berikut adalah topik-topik yang dibahas di dalam tahap yang pertama, yaitu pada tahap paparan teori. Topik yang pertama adalah Introduction to Music Hybrid. Jadi, pada topik ini akan dijelaskan bagaimana awal mula musik hybrid itu muncul. Yang kedua adalah sejarah dari musik hybrid itu sendiri. Bagaimana perkembangan awal mulanya sampai sekarang. Yang ketiga adalah musik hybrid dalam pendekatan superficial level. Nah, pada topik ini akan dijelaskan bagaimana cara kerja komposer itu melakukan penggabungan elemen dasar musik dengan cara-cara yang superficial atau dangkal. Dan ini lebih merujuk kepada genre pop. Kemudian topik yang keempat adalah musik hybrid dalam pendekatan deeper level. Nah, pada level ini, komposer sudah memahami betul genre-genre musik yang akan dia gabungkan. Makanya pendekatannya itu merujuk kepada pendekatan yang lebih dalam. Kemudian yang kelima adalah konsep-konsep penciptaan musik.
Dalam konsep penciptaan musik ini akan saya fokuskan kepada garap isi. Bagaimana esensi tekstual, elemen-elemen yang membangun musik itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah konsep-konsep penciptaan musik dalam fokus garap bentuk. Bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya, apa saja isi dari bentuk kontekstual dari musik itu sendiri. Yang ketujuh adalah sistem-sistem penciptaan musik Nusantara. Nah, di sini akan saya pilih sistem penciptaan musik Bali yang ada kotekan, sistem triangle, ngempat, ngempiung, dan lain sebagainya. Kemudian sistem musik Jawa seperti balungan, lancaran, ladrang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah sistem-sistem penciptaan musik dunia. Nah, di sini akan saya pilih adalah sistem polyphony, sistem Hokketing yang ada di Afrika. Kemudian sistem tala dan raga yang ada di India. Kemudian proses penciptaan dari musik pungmul dan salmonori yang ada di Korea. Dalam tahap praktek, mahasiswa akan dibimbing, didampingi untuk bisa menjelaskan bagaimana cara-cara untuk mengaplikasikan sistem-sistem penciptaan musik yang telah dipelajari, teorinya, proses-proses penciptaannya, supaya bisa diterapkan untuk bisa menciptakan salah satu karya musik dengan menggabungkan dua atau lebih elemen yang mereka kuasai. Terutama yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan kearifan lokal daerah mereka masing-masing untuk bisa dicampurkan menjadi sebuah pencampuran musik yang bermutu. Nah, setelah mengetahui gambaran singkat dari mata kuliah yang akan saya ampu, saya selanjutnya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Jadi pada metode ini, delivery ini, dalam mata kuliah musik hybrid ini, strategi yang saya gunakan untuk memberikan materi kepada mahasiswa adalah dengan memberikan bacaan mingguan kepada mahasiswa. Mahasiswa diharuskan untuk membaca artikel atau book chapter yang telah saya umumkan di awal pertemuan sesuai dengan kontrak perkuliahan. Kemudian topik dari artikel atau book chapter yang saya assign pada pertemuan pertama tersebut akan dibahas di kelas. Saya juga membuat kuis yang dilakukan secara random pada setiap pertemuan. Tujuannya adalah untuk memaksa mahasiswa untuk well prepared, menguasai materi dari setiap topik yang dibahas setiap minggunya. Mahasiswa akan dipilih secara random untuk bisa mempresentasikan topik-topik yang dibahas di setiap minggunya. Yang kedua adalah interactions. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas ini. Yang pertama adalah interaksi di dalam kelas itu sendiri. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif untuk berkomunikasi, bertanya, berpendapat, menyampaikan isu-isu hangat di dalam kelas agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Saya juga menggunakan WhatsApp group untuk memberikan update informasi yang dilakukan di luar jam mata kuliah. Kemudian diskusi di luar mata kuliah yang bisa dilakukan selama 24 jam 7 hari. Saya juga tidak jarang memberikan contoh-contoh video tentang proses penciptaan musik hybrid yang saya temukan di media online seperti YouTube. Dan juga melemparkan topik-topik diskusi yang relevan dari proses penciptaan musik hybrid itu sendiri. Saya menggunakan platform Zoom untuk bisa berdiskusi dengan mahasiswa dan juga memberikan feedback terhadap karya atau proyek yang mereka kerjakan dan juga menyampaikan materi-materi perkuliahan tersebut. Yang ketiga adalah assessment, yaitu proses penilaian mahasiswa. Di awal perkuliahan, kontrak perkuliahan sudah dijelaskan dan disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
Dalam kontrak perkuliahan sudah dijelaskan cara penilaian dan bobot penilaiannya. Dengan demikian, mahasiswa sudah tahu lebih awal tentang bagaimana mereka menerapkan strategi untuk bisa mendapatkan nilai secara maksimal. Tentu berdasarkan sistem penilaian yang sudah saya paparkan di awal. Berikut adalah contoh rubrik penilaian yang sudah dipaparkan di awal sesuai dengan kontrak perkuliahan. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah musik hybrid secara online menggunakan platform Zoom. Sean Roger Fryer ini dia menulis disertasi ya tentang musik hybrid di tahun 2017. Jadi dia beranggapan bahwa ada dua perbedaan yang terjadi kalau dianalisis, kalau kita lihat secara detail tentang penggabungan musik yang terjadi. Yang pertama itu ya adalah penggabungan yang bersifat superficial. Superficial itu artinya dangkal, ya. Kemudian yang kedua adalah penggabungan pada level yang lebih dalam atau in a deeper level. Penggabungan yang bersifat dangkal atau superficial itu sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan ya, dia tidak merendah ya. Jadi penggabungan yang bersifat dangkal itu sama sekali intinya dia tidak mau merendahkan atau juga tidak bermaksud sebagai penilaian atas makna dari musik yang dihasilkan. Gitu. Hal ini dia lakukan semata-mata adalah sebuah klarifikasi atau kriteria yang dihasilkan dari cara kerja komposer saat meminjam dari genre dari genre populer di dalam musiknya. Ya. Oke, pengumuman sedikit bagi adik-adik ya. Kalau ada yang mau ke belakang, tinggal tulis di kolom chat. Jadi pada saat saya menjelaskan seperti ini tidak terganggu ya. Oke, saya lanjut. Jadi ada klasifikasi bukan klarifikasi. Ada klasifikasi dan kriteria yang dihasilkan dari cara kerja komposer itu menggabungkan musik ke dalam karyanya. Misalnya ya, sebagian besar musik pop yang mereferensikan musik klasik gitu. Jadi ada banyak sekali komposer-komposer di karya musik pop itu dia memakai referensi dari musik klasik di dalam karyanya. Seperti ada karya dari grup The Toys ya di tahun 1965 ya, A Lover's Concerto. Jadi itunya judul lagunya A Lover Concerto. Yang di dalam lagu ini melodinya diambil dari karyanya Bach. Ya. Jadi Minuet in G dari Bach itu diambil dan dimasukkan dan dipakai ke dalam karya A Lover's Concerto. Kemudian ada juga salah satu struktur di musik klasik ya, yang namanya struktur Chaconne. Ya, itu dari ini Pachelbel Canon. Struktur itu dipakai dalam lagunya si Coolio yang berjudul I'll See You When You Get There gitu. Nah, begitu pula banyak sekali lagu-lagu tradisional seperti Tembang Ginade, Dengaden Awak Bisa, Meong-meong yang seperti yang sudah saya jelaskan, Juru Pencar, ya, itu dipakai dalam karya-karya Bono Alit. Misalnya Bono Alit kan memakai Dengaden Awak Bisa, Ginade itu. Terus kemudian siapa? Balawan Ethnic Fusion, ya, memakai melodi Juru Pencar dalam gitarnya. Kemudian Meong-meong, Juru Pencar dan juga Ratu Anom itu dipakai oleh Gus Teja.
Nah, dalam semua kasus ini, ya, karakteristik dasar dari genres yang dipilih sang komposer itu tidak diubah sama sekali. Jadi mereka hanya disusun di dalam genre barunya atau di format sedikit saja. Jadi ciri khas dan style atau melodi itu masih bisa dikenali gitu. Jadi elemen inti seperti bentuk atau formnya, kemudian harmoni, bahasa harmoni ya, atau harmonic language, kemudian fungsi budaya dari genre aslinya itu semuanya dibiarkan utuh gitu. Jadi inilah yang dimaksud oleh Fryer itu, Songe Roger Fryer, yang dimaksud dengan penggabungan yang bersifat superficial atau dangkal, seperti itu. Ya, kita ini coba dengarkan ya. Ini jadi ini tadi adalah Lover Concerto ya. Jadi itu melodinya asli sekali, diambil dari Minuet in G karyanya Johann Sebastian Bach ya. Kemudian contoh yang lagi satu yang di bawahnya ini ada I'll See You When You Get There. Itu dari Packable Canon. Kalau adik-adik tahu lagu Packable Canon pasti bisa mengetahui karya ini diambil dari Packable Canon. I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking, pretending that you're loking, but you're broken. Let me get you open. Now little Timmy got his diploma and little Jimmy got life, and Tamika around the corner just took her first hit off the pipe. The other homie shot the other homie and ran off with his money, and when the other homies heard about it, they thought that it was funny. But who's the dummy? Cause now you done lost a hustler. A down-ass brother done been replaced by a buster. And though I got love for you, I know I can't trust you. Cause my crew is rolling Hummers and your crew is rolling Dusters. And just because of that, you act like you don't like a brother no more. I guess that's just the way it go. I ain't trying to preach, I believe I can reach, but your mind ain't prepared. I see you when you get there. I'll see you when you get there. If you ever get there, see you when you get there. I'll see you when you get there. If you ever get there, see you when you get there. Oke, jadi itu dua contoh dari penggabungan yang bersifat superficial atau dangkal. Nah, kalau saya boleh tanya, ya, apa perbedaan dari penggabungan yang pertama dan yang kedua? Apa yang adik-adik lihat berbeda? Jadi yang mati kameranya ini saya akan tanya. Anak Agung, IGD Agung Utama, silakan. Apa yang membedakan? Jadi yang pertama itu kan Lover Concerto. Itu karakteristiknya apa? Terus kemudian yang kedua I'll See You When You Get There. Itu apa bedanya? Apa yang membedakan peminjaman dari kedua lagu itu tadi? Silakan.
Atau siapa yang tahu? Siapa yang mau berkomentar? Saya Pak, Silakan. Siapa ini? saya Ngurah Edi Pak. Oke, silakan. Saya mohon izin sedikit komentar. Dari untuk yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, saya ingin berkomentar tentang perbedaannya. Yang saya lihat dan saya juga tidak tahu genre aslinya itu musik genrenya. Dan saya lihat yang pertama dan yang kedua perbedaannya itu yaitu yang pertama hanya pengubahan genre dan di videonya itu hanya gambaran saja. Dan di yang kedua yang saya lihat ada penggabungan video klip sama kayaknya film. Itu yang saya tangkap. Oke, bagus. Jadi sudah ini bagus. Jadi adik-adik sudah mau mengungkapkan ininya pendapatnya di depan umum, itu bagus sekali. Jadi memang betul yang pertama itu genre ini yang diambil dari genre klasik ya. Keduanya mengambil melodi ataupun struktur dari klasik. Jadi kalau boleh saya ini memberikan satu perbedaan yang cukup jelas, yaitu yang pertama adalah dia komposernya ini mengambil melodi gitu. Yang pertama itu mengambil melodi dari karya Minuet. Nah, itu diambil dan dipakai langsung. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia tidak mengambil melodi secara keseluruhan. Melodi dari karya Packable Canon itu diambil, ditunjukkan di beberapa bagian saja. Tetapi yang paling menonjol diambil itu adalah struktur yang bernama struktur Shakan dari Packable Canon itu. Ya, struktur itu yang dipinjam atau dicuri ya bisa kita bilang, dan dipakai di karya lagu pop yang kedua itu. Jadi itu perbedaannya. Yang pertama melodinya saja, melodinya full itu diambil. Yang kedua strukturnya itu, model struktur yang bernama Shakan itu dipakai gitu. Jadi kalau bisa kita lihat dari dua contoh ini, dari peminjaman penggabungan itu tidak hanya dari unsur melodi saja, dari unsur ritmisnya juga, dari strukturnya juga boleh gitu, dari apapun ya. Oke, bagus. Kemudian kalau kita lanjut ya ke kategori yang kedua, yaitu penggabungan di level yang lebih dalam atau in the deeper level. Jadi penggabungan seperti ini seringkali melibatkan yang namanya fertilisasi silang atau bahasa Inggrisnya cross fertilization. Jadi silang fertilasi itu kan menyaring gitu. Jadi terjadi penyaringan yang bersifat silang gitu. Tidak hanya begitu aja ambil pakai enggak. Itu ada proses filtrasi. Jadi disaring lagi gitu. Jadi antara genre yang dipakai itu dalam konteks yang lebih dalam. Jadi menurut Fryer ya, jadi lebih tepat di model yang seperti ini itu lebih tepat disebut hibrid gitu, hibridisasi. Jadi dia berargumen bahwa penggabungan yang lebih dalam ini yang ada cross penyaringan silang itu, cross filtrasi itu ya, itu menurut Fryer itu lebih tepat disebut dengan hibridisasi dalam musik gitu. Ini bisa dianalogikan ya dengan pencampuran pada tingkat DNA musik gitu.
Jadi penggabungannya itu tidak hanya di permukaan aja gitu. Misalnya foto mukanya itu ditempel-tempel-tempel gitu. Ini di taraf yang sangat dalam. Jadi kalau dianalogikan ke dalam tubuh manusia itu penggabungannya dalam konteks DNA gitu. Fire itu menyebutkan DNA music, DNA-nya itu yang digabungkan. Daripada penggabungan yang sifatnya di permukaan gitu. Di luar kulit gitu atau di kulit, tapi ini di yang lebih dalam konteks DNA musik. Jadi yang terpenting adalah rujukan terhadap genre lain tersebut. Ya. Jadi rujukan terhadap genre lain tersebut memang harus betul-betul dipahami sebagai genre lain, karena ia memiliki nilai ekspresifnya sendiri. Jadi genre-genre lain itu memang harus diwujudkan sebagai genre lain yang memang memiliki nilai ekspresifnya sendiri. Seperti itu. Jadi pada musik hibrid, ya, penampakan, kalau saya boleh bilang memakai kata itu, penampakan dari genre lain dalam musiknya bukanlah menjadi tujuan estetika yang penting. Ya. Jadi genre itu bisa dikenali, seperti yang tadi contoh kedua itu. Jadi masih bisa dikenali gitu. Tapi kalau musik hybrid sebenarnya tujuannya tidak seperti itu. Bagaimana kita sebagai komposer itu bisa menjadi pencuri yang ulung. Kalau pencuri itu kan tidak diketahui. Jadi bukan hanya meminjam gitu. Tetapi mencuri. Ya, mencuri dalam tanda kutip ya. Kalau mencuri kan tidak diketahui. Jadi bagaimana komposer itu menjadi pencuri yang ulung? Bagaimana dia bisa memakai style atau gaya atau genre musik itu tanpa dikenali, atau pendengar masih berada pada tahap mengenali sifat-sifat atau fitur musik yang dipakai gitu. Ya. Jadi orang yang mendengar itu masih meraba-raba, ini kayak seperti ini tapi enggak gitu. Itu yang disebut dengan hibrid, yang lebih tepat disebut sebagai hibridisasi musik. Walaupun ya yang terjadi ya seperti yang saya bilang tadi, yang terjadi itu kan ada dua, yang superficial, yang tempelan, terus yang dalam gitu. Ya. Kemudian hasil dari penggabungan musik itu adalah musik yang menggabungkan elemen-elemen yang mendalam. Ya. Ada level DNA musik gitu. Kemudian dari lebih dari satu genre saja dengan cara yang tidak dangkal. Jadi menciptakan pengalaman mendengarkan di mana pendengar tidak dapat mengenal atau tidak dapat dengan mudah mengkategorikan apa yang didengar sebagai berada dalam satu genre atau di atas genre yang lain. Ya, jadi cara penggabungan ini menurut Fire yang bersifat esensial, yang penting, dan memang lebih tepat disebut sebagai hibridisasi dalam musik. Jadi tolong dicatat itulah. Jadi menurut Fire, penggabungan musik secara mendalam itu ya pada level DNA musik. Jadi hibridisasi itu adalah penggabungan musik elemen-elemennya pada level yang lebih dalam, itu satu. Terus pada level DNA musik, itu kedua. Terus menggabungkan lebih dari satu genre musik pada taraf yang tidak dangkal gitu. Terus yang ketiga, menciptakan pengalaman mendengar, ya. Jadi yang bisa membuat pendengar itu tidak dapat dengan mudah mengkategorikan apa yang mereka dengar sebagai satu genre di atas genre yang lain. Itu mudah-mudahan itu dicatat. Saya akan pertanyakan nanti lagi. Oke. Nah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar mata kuliah musik hybrid dengan menggunakan media online, yaitu platform Zoom. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.